Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada pagi hari cuti ini, hari Ahad, kita dapat manfaatkan masa sebaik-baiknya untuk mendengar penjelasan tentang nama Allah Al-Wakil. Masa lapang adalah termasuk salah satu nikmat Allah. Masa lapang. Sebab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, nikmatani maghbunun katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh, atau kama qala. Ada dua nikmat yang paling banyak manusia tidak pandai mensyukurinya. As-sihhah, kesehatan, wal faragh, dan masa lapang. Sihat dan masa lapang, dua nikmat yang paling banyak, kata Nabi, manusia yang tidak pandai mensyukurinya. As-sihhah. Kata bidalan orang-orang Arab, la ya'lamun nasu ladzat as-sihhah illa ba'dal marad. Manusia tidak dapat merasakan betapa lezatnya sehat kecuali sudah sakit. Bila mata sudah kabur, baru terasa betapa besarnya nikmat dapat memandang, melihat. Sudah peka, baru terasa betapa nikmatnya boleh mendengar. Setelah kakinya dipotong karena kencing manis, baru terasa betapa pentingnya punya kaki yang kita mampu berjalan ke surau, ke masjid, silaturahim, mencari rezeki. Semua penyesalan-penyesalan itu tak ada guna. Bila dah sakit, tak mampu, berbuat sesuatu kebaikan, baru menyesal. Mengapa ya dulu ketika sehat aku tidak buat
perkara itu, perkara itu. Itu tentang kesehatan. Begitu juga nikmat yang kedua yaitu al-faragh, masa lapang, masa kosong. Lebih-lebih lagi kaum bapa yang sudah pencen, begitu juga kaum ibu, lebih-lebih lagi suri rumah, banyak masa. Bila dah sibuk, baru menyesal. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza faraghta fansab. Bila kamu ada masa kosong, maka isilah masa kosong itu dengan kerja-kerja yang berfaedah. Jangan kerjakan, jangan isi masa kosong itu dengan melepak berkepanjangan. Itu sebabnya kata Nabi, Iltanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Manfaatkan masa mudamu sebelum tua. Manfaatkan masa beradamu sebelum datang miskin. Manfaatkan masa kayamu sebelum miskin. Manfaatkan masa lapangmu sebelum kamu sibuk. Manfaatkan masa sehatmu sebelum kamu sakit. Dan terakhir, manfaatkan masa hidupmu sebelum kamu mati. Allahu Akbar. Lihat tuh cantiknya ajaran Islam. Jadi pada pagi Ahad ini yang biasanya kita sedang cuti, sebelum ke pasar, kita manfaatkan masa sebaik-baik. Dengan memahami makna nama Allah Al-Wakil. Wakil sudah jadi bahasa kita. Wakil. Selalu diartikan wakil itu sebagai pengganti atau bagi pihak. Tapi apa kaitannya Allah menamakan dirinya dengan Al-Wakil? Yaitu sebaik-baik pelindung atau yang maha pelindung, yang maha melindungi. Pertama sekali kita ingin tahu apakah ada dalilnya dari Al-Quran atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama Allah Al-Wakil. Jawabnya ada, malah sangat banyak. Antara lain firman Allah surat Ali Imran ayat 173, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kamu kepada mereka.
sebab musuh akan menyerang kamu. Takutlah pada mereka. Lalu bagaimana sikap orang beriman bila disampaikan hal tersebut? Maka perkataan itu menambah keimanan mereka. Bukan takut, tapi semakin kuat iman mereka. Bila ada orang yang mengatakan musuh sudah bersiap siaga akan menyerang kamu. Takutlah kamu. Tidak. Orang beriman bukan menghadapi itu semua dengan rasa takut. Bertambah-tambah iman mereka. Lalu mereka menjawab. Apa kata mereka? Cukuplah Allah menjadi penolong. Cukuplah Allah menjadi penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Orang beriman. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan ini. Allahumma ja'alna minhum. Tak ada rasa takut. Kamu jangan cakap perkara-perkara yang boleh mengakibatkan tauliahmu dicabut. Takutlah. Jangan cakap perkara-perkara yang bercanggah dengan amalan orang ramai. Nanti tauliahmu dicabut, ditarik. Apakah ketika itu kita perlu takut? No. Orang beriman tak. Mereka akan katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong. Dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Sebagai contoh. Okey. Setelah kita tahu demikian dalilnya, ayat tadi itu turun sempena perang Uhud. Dalam perang Uhud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam di Madinah kalah. Setelah mereka dapat kemenangan dalam perang Badar. Setahun setengah kemudian perang Uhud. Perang Uhud, umat Islam kalah. Melawan orang-orang kafir musyrikin Makkah, bekerjasama dengan orang Madinah dari kalangan orang-orang Yahudi. Setelah orang-orang Makkah balik ke Makkah, yaitu rombongan Abu Sufyan antara lain, sesampainya mereka di Badar, mereka terfikir. Setelah mereka balik, mereka terfikir, mengapa ya kita tidak hancurkan Muhammad dan pengikutnya sehancur-hancurnya? Mereka terfikir setelah balik ke Mekah. Lalu mereka pun bertekad untuk balik lagi ke Madinah untuk menghabiskan orang yang beriman pada Nabi Muhammad sehabis-habisnya, yang kita panggil dengan cleansing. Kita bersihkan sehabis-habisnya supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam mendengar berita orang-orang musyrikin Makkah yang ingin balik lagi
ke Madinah untuk menghabiskan umat Islam. Malah ada yang mengatakan, takutlah mereka akan datang lagi. Kamu baru saja kalah, banyak yang mati. Mereka mau datang lagi. Nah, berita itu tuh disambut oleh orang-orang yang beriman, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan merasa takut, malah iman mereka semakin kuat. Sambil mereka berkata, cukuplah Allah sebagai pelindung. Cukuplah Allah sebagai penolong, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, itu tafsiran lengkapnya dengan asbabun nuzul. Itu sebabnya umat Islam di mana-mana, termasuk di Malaysia, jika ada rasa takut terhadap kesepakatan orang-orang kafir, jangan takut. Kita ada Allah. Cuma caranya, kuatkan akidah, kuatkan perpaduan, persatuan. Jangan sampai kita dengar sebagaimana yang Allah dengar. Maaf, jangan sampai kita dengar sebagaimana Allah katakan kepada penghuni atau tentera-tentera Uhud. Sebab ada di antara mereka yang berkata, ya Allah, kami dulu sedikit dalam perang Badar, tapi menang. Tapi setelah kami banyak di Madinah dalam perang Uhud, mengapa kami pula jadi kalah? Apa jawab Allah? Tertera dalam Al-Quran. Fahuwa min indi anfusikum. Kekalahanmu dalam perang Uhud itu adalah karena kesalahanmu sendiri. Apa di antara kesalahan? Tidak patuh Allah dan tidak patuh Rasul. Tentera pemanah 50 orang yang diamanahkan oleh Nabi jaga kawasan ini di atas bukit Uhud. Dan jangan berganjak walau bagaimanapun keadaannya. Tapi begitu melihat di bagian bawah, sahabat-sahabat mereka dah mula-mula mengumpul harta peperangan, mereka tak sabar. Mereka turun. Tak ingat lagi dengan pesan Nabi. Itu kan bermakna mereka berjuang tidak ikhlas lillah, tapi karena harta. Itu sebabnya, kata Allah, kekalahanmu dalam perang Uhud adalah karena kesalahanmu sendiri. Oleh sebab itu umat Islam tak kira di mana mereka berada, kita ada Allah. Ikhlaskan dalam perjuangan. Katakan selalu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebagaimana yang dibacakan oleh Nabi Ibrahim, walaupun musuhnya Namrud lempar ke dalam api, Ibrahim tetap selamat. Karena Allah Subhanahu wa taala suruh api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Sejuklah kamu, wahai api, dan selamatkan Ibrahim. Allahu Akbar. Okey. Sekarang kita berpindah kepada makna al-wakil. Apa makna al-wakil, Pak Ustaz? Bentuk al-wakil ini
dia termasuk sirah mubalaghah, bentuk atau format untuk menyatakan bersangat-sangatan. Di antara makna al-wakil adalah menjamin. Di antara makna al-wakil adalah al-hafiz, memelihara. Di antara makna al-wakil adalah al-muqsid, yang mengadili. Di antara makna al-wakil adalah al-kafi, mencukupkan. Allah Subhanahu wa taala bersangat-sangatan dari sudut pemeliharaan, bersangat-sangatan dari sudut penjaminan, bersangat-sangatan dari sudut keadilan, bersangat-sangatan dari sudut mencukupkan. Tidak ada selain Allah yang punya sifat seperti itu. Nah, bila dilihat pula dari sudut syarak, dari sudut agama, bila Allah dinamakan atau menamakan dirinya dengan Al-Wakil, dia membawa makna dialah yang diwakili. Kita wakilkan segala-galanya kepada Allah. Kita serahkan segala-galanya. Keluarga kita, harta kita, kedudukan kita, anak cucu kita, zuriat, semata-mata kepada Allah. Segala urusan kita serahkan kepada Allah. Sama ada dalam penciptaan, Allah mencipta segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya, bukan dengan kehendak kita. Kita hanya berusaha agar punya anak cucu. Tapi bentuk anak cucu kita ada yang cantik, ada yang kurang cantik, ada yang sempurna, ada yang kurang sempurna. Serahkan pada Allah. Begitu juga dalam masalah perintah. Jangan kita pertentangkan antara perintah Allah dengan perintah mana-mana makhluk. Hatta ibu bapa, hatta pemimpin. Bila arahan atau larangan pemimpin itu bercanggah dengan arahan dan larangan Allah, jangan patuhi makhluk tersebut. Hatta ibu bapa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Bila ibu bapa kamu menyuruh kamu berbuat syirik, jangan kamu patuhi kedua ibu bapakmu. Sebab syirik itu bercanggah dengan kehendak Allah. Allah sangat larang. Namun demikian, gaulilah ibu bapakmu itu di dunia dengan baik, walaupun dia non-Muslim. Nah, sekarang kita berpindah kepada jenis-jenis al-wakil. Hadirin dan hadirat, Al-Wakil adalah nama Allah yang Maha Pelindung. Sifat yang ada di dalam Al-Wakil adalah wakalah, yaitu perwakilan. Cuma Al-Wakil terbagi dua. Ada namanya Al-Wakalatul Ammah dan ada pula yang namanya Al-Wakalatul Khasah.
Al-wakalatul ammah, perwakilan am, Allah adalah wakil bagi seluruh alam. Allah lah yang menentukan segala-galanya. Kawasan ini subur, kawasan ini gersang. Seluruh alam. Siapa yang layak dapat rezeki? Sekian. Siapa yang dapat rezeki? Sekian. Tak kira. Dia mukmin ke dia kafir. Itu maksudnya seluruh alam. Allah adalah wakil bagi seluruh alam. Dialah yang menentukan untuk memberi seseorang anak, cucu, pasangan hidup, zuriat. Kita hanya berusaha saja. Dapat ke tak dapat, Allah tempat kita bersandar. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 62. Apa kata Allah? Allahu khaliqu kulli syai'. Allah mencipta segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan dia memelihara segala sesuatu. Ada orang yang menyembah berhala, lalu dia sehat. Dia murah rezeki. Bukan berhala yang dia sembah itu yang memurahkan dia rezeki, yang memberi dia kesehatan. Berhala ke, malaikat ke yang dia sembah, busut ke, nabi ke, Allah. Itu namanya al-wakalatul ammah. Satu lagi namanya al-wakalatul khassa, yaitu perwakilan khas. Yaitu Allah sebagai wakil bagi orang-orang yang beriman. Ini dia. Antara lain Allah Subhanahu wa taala permudahkan dia melakukan amal saleh. Bagaimana mudahnya kita pada pagi ini tertunggu-tunggu untuk ikut kelas online. Allah yang gerakkan hati kita. Bukan sesiapa. Adapun kita dapat telefon dari kawan mengingatkan pagi ini ada kelas. Itu hanya penyebab saja. Tapi yang mendorong sebenarnya kita ikut kelas berdasarkan kesadaran kita betapa pentingnya al-asma'ul husna, awwaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama mengenal Allah. Sebenarnya Allah yang dorong dari dalam itu. Di situ pentingnya hati mesti bersih. Al-wakalatul khassah bukan saja Allah tolong, Allah permudahkan kita merasa ringan saja untuk berbuat baik, sedekah, infak, wakaf, baca Quran, qiyamul lail. Tetapi juga Allah Subhanahu wa taala melindungi dan menjauhi kita daripada perkara-perkara maksiat. Jangan kira
itu usaha kita semata. Jangan dikira itu perbuatan ibu bapa kita, guru kita, pensyarah kita yang memberi nasihat. Itu hanya penyebab saja. Berapa banyak anak-anak yang tak dengar cakap ibu bapa? Akhirnya terus minum arak, terus berzina, terus isap dadah. Walaupun ibu bapa warning berkali-kali. Sebab pendorong sebenarnya agar kita menjauhi maksiat adalah Allah. Ini yang dipanggil dengan al-wakalatul khassa. Itu sebabnya Allah SWT sebut di antara sifat orang-orang beriman. Mereka senantiasa bersandar kepada Allah. Lihat surat Al-Anfal ayat 2. Ketika Allah menyebut sifat orang-orang beriman. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu ialah bila disebut saja nama Allah, gemetar hatinya, takut. Bila kedengaran azan, dia takut, melambat-lambatkan salat. Lalu mendorong dia untuk pergi ke surau masjid terdekat untuk salat berjamaah. Ciri-ciri keduanya apabila dibaca ayat-ayat Allah, bertambah-tambah imannya. Lalu yang ketiga, kata Allah, wa ala rabbihim yatawakkalun. Terhadap Allah, Tuhan mereka, mereka bertawakal. Itu ciri-ciri orang yang beriman. Okey, setelah kita bahas jenis-jenis tawakal, kita berpindah pula tentang kehebatan tawakal. Apa hebatnya, Pak Ustaz? Dengar baik-baik. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan akan memberi balasan sesuai dengan amal kita. Kalau kita buat amal-amal baik, amal-amal saleh, Allah akan beri ganjaran, pahala. Makin banyak, makin sempurna, makin banyak dan makin sempurnalah balasan daripada Allah. Jangan lupa ya nanti ikut kuliah duha. Ustaz sudah kirim dah notanya. Di bawah tajuk 2 sebab utama manusia dilempar dalam neraka. 2 sebab utama manusia dilempar dalam api neraka. Nanti sila dengar jam 10.30 nanti. Nota sudah Ustaz kirim pada semua grup termasuk di dalam Facebook. Setiap orang akan dibalas oleh Allah sesuai dengan amalannya. Di situ nanti Ustaz akan jelas. Yang mustahak dalam Islam bukan banyaknya amal, tapi baiknya amal.
Sehingga kata sahabat-sahabat Nabi, amalun qalilun fi sunnah khairun min amalil kathiri alal bid'ah. Amal yang sedikit ikut sunnah Nabi itu jauh lebih baik dari amal yang banyak-banyak tetapi dicampuri dengan bid'ah. Okey, dengar nanti penjelasannya dalam kelas duha. Jangan absen. Tetapi berbeza dengan wakalah. Siapa yang bertawakal kepada Allah, ganjarannya tak macam itu. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berjanji. Cukuplah Allah yang membalasi tawakalnya itu. Jadi ringkasnya, setiap amalan ada ganjaran tertentu sesuai dengan amalannya, tetapi tidak terhadap tawakal. Tawakal tidak. Di sini hebatnya tawakal. Bila kita tawakal pada Allah, Allah sendiri yang menjadi penjamin. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 3 yang kita selalu sebut dengan ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sambungannya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Allah SWT beri jaminan. Yang penting awak punya sifat tawakal. Kata ulama tafsir dan ulama akidah, Allah tidak sebut, wa may yatawakkal 'ala Allah nu'ti kadza minal ajr. Allah tak sebut begitu. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan beri balasan sekian dan sekian. Tak ada istilah sekian dan sekian, itu tak ada. Langsung Allah sebut fahuwa hasbuh. Cukuplah Allah sebagai penjamin untuk mencukupkannya. Ini kehebatan tawakal. Itu sebabnya tawakal mesti ditujukan hanya kepada Allah. Ibu-ibu, jangan bertawakal kepada suami. Alah bang, nanti kalau abang dah meninggal dunia, saya macam mana hendak hidup? Bahaya statement itu. Seolah-olah suaminya yang memberi dia makan. Yang memberi kita makan ni Allah. Yang memberi kita rezeki ini adalah Allah. Suami penyebab saja. Kalau abang mati nanti, matilah saya. Macam mana hendak makan? Tak ada income. Bahaya statement itu. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penjamin untuk mencukupkan keperluannya. Cuma untuk sampai ke peringkat itu, tawakal ada beberapa tingkatan. Ada beberapa fasa yang bila perlu kita lalui. Ada beberapa marhalah
atau fasa, tingkatan-tingkatan. Ada 3 tingkatan dalam hal ini. Pertama namanya fasa sebelum berusaha. Yang kedua, fasa ketika berusaha. Dan yang ketiga, fasa sesudah kita berusaha. Apa maksudnya, Pak Ustaz? Boleh tolong jelaskan? Boleh. Fasa sebelum kita bekerja atau berusaha untuk memperolehi sesuatu, hati kita hendaklah senantiasa condong dan tertuju hanya kepada Allah. Itu dia. Ingin dapat jodoh, ingin dapat rezeki, ingin dapat zuriat, anak cucu, ingin dapat kedudukan atau pangkat. Ini sebelum, hati mesti ditujukan hanya kepada Allah dengan penuh harapan. Itu fasa sebelum usaha yang kita lakukan. Sebab penentu kejayaan bukanlah usaha. Usaha itu hanya alat saja. Sekedar alat saja yang ada pada seseorang. Yang kedua, setelah hati itu bulat hanya kepada Allah untuk mencapai sesuatu yang kita hajatkan, baru fasa kedua, fasa ketika kita sedang berusaha. Apa dia fasa ketika sedang berusaha? Kita hendaklah fokus. Jiwa raga kita, anggota kita hendaklah fokus kepada ikhtiar atau sebab anggota badan hanya terfokus kepada ikhtiar atau sebab saja. Yang menentukan itu adalah Allah. Hasilnya Allah yang menentukan. Seperti kita lempar dart. Kita fokus. Mana bahagian yang sepatutnya dart kita tertuju. Mata kita, cara kita memanah ke, menembak ke. Fokus badan hanya pada sebab saja. Sebab hanya Allah yang menetapkan hasil ikhtiar kita sesuai dengan hikmah kebijaksanaannya. Kena ke pada bulatan yang kita ingin tuju atau tak kena, itu Allah. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama." Bukanlah engkau yang melempar ketika engkau melempar, tapi Allah lah sebenarnya yang melempar. Maknanya, yang menyampaikan lemparanmu itu sampai kepada sasaran. Itu kerja Allah. Bidang ustaz. Ustaz fokus dalam dakwah. Tidak cukup dengan cakap ustaz tulis. Di antara fokusnya, ustaz usahakan dalam bercakap, dalam berdakwah, ketika menulis buku-buku tertentu, ustaz fokus dengan membawa hujah dan dalil.
biar secara profesional. Islam agama ilmu, bukan agama agak-agak. Itu maksudnya. Ketika berusaha, fokus dengan usaha. Ikhtiar. Adapun hasilnya, hati mesti mengatakan, berhasil, tidak, berhasil, tidak. Itu urusan Allah. Itu fase ketika berusaha. Kena fokus, konsentrik. Berusahalah secara profesional. Secara tekun. Bukan asal-asalan. Nah, yang terakhir. Fase sesudah usaha. Hatinya senantiasa reda dengan ketetapan Allah. Al-mutawakkil, maknanya orang yang bertawakal tadi, sentiasa reda dengan ketetapan Allah. Ingin zuriat, dia kawin. Secara sah. Usaha dilakukan. Ternyata ada yang dapat zuriat, ada yang tidak dapat zuriat. Ingin punya pasangan. Bermacam-macam telah diusahakan. Allahu Akbar. Tadi malam Ustaz terdengar lagu SM Salim. Apa dah jadi? Ingin Aisyah dipinang lebih dahulu oleh orang lain. Ingin Fatimah tak terima karena tak punya duit untuk meminang. Tanya pula Hafsah tu begini dan begitu. Allahu Akbar. Akhirnya muncullah lagu Apa Dah Jadi. Kembali kepada masalah. Setelah kita berusaha, ternyata tidak berhasil. Jangan frus. Jangan kecewa. Reda saja. Sebab Allah Subhanahu wa taala tahu segala-galanya masa depan kita. Ustaz berusaha menyampaikan dakwah. Bermacam-macam halangan yang Ustaz hadapi. Sampai ke mahkamah. Tapi kita sabar menghadapinya. Usaha tetap dibuat. Usaha tetap dibuat. Alhamdulillah. Setelah puluhan tahun kita lakukan secara fokus, profesional, tekun, akhirnya Alhamdulillah berhasil jugalah. Ada orang yang dapat kita bantu untuk memahami Islam yang hakiki. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, sila fahami peringkat-peringkat tawakal tadi. Ada 3 marhalah, ada 3 fase. Fase sebelum usaha, fase ketika berusaha, dan fase setelah berusaha. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kemudian kita berpindah kepada asas-asas tawakal. Apakah prinsip asas-asas tawakal? Di sini Ustaz tulis ada
6 asas tawakal. Hadirin dan hadirat, Ustaz tak dapat jelaskan dengan lengkap. Di situ perlunya memiliki buku ini. Masih ada stoknya. Dan tak banyak lagi. Sila miliki buku ini dan baca. Sebab bila kita baca dulu, kemudian kita mendapat penerangan, walaupun singkat, kita cepat faham insya-Allah. Kefahaman dalam agama sangat mustahak untuk melayakkan kita jadi orang baik. Cuba dengar hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, maka Allah akan dorong dia agar memahami selok-belok agama. Hadis itu memberi isyarat. Jadi orang baik atau tidak baik sangat tergantung sampai mana kefahamannya terhadap agama. Sehingga kata Sayyidina Ali, la ibadata bila tafaqquhin. Tidak sempurna ibadat tanpa kefahaman. Itu sebabnya Ustaz selalu ulang-ulang. Islam bukan agama nenek moyang. Islam bukan milik orang-orang tertentu. Islam agama Allah. Yang Allah suruh Nabi Muhammad sampaikan pada umatnya. Oleh sebab itu, memahami apa kata Allah, yakni Al-Quran, memahami apa kata Nabi, itu hadis Nabi. Itu sebabnya Ustaz merasa perlu untuk buku, untuk tulis buku yang Ustaz nama ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Dah 5 jilid. Sekarang sedang mempersiapkan jilid yang ke-6, ke-7. Selagi hayat di kandung badan. Allah yang bernama Al-Wakil. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Yang kedua, dia mesti isbat dan faham konsep sabab musabbab. Sabab musabbab ini maknanya sebab akibat. Cause and effect. Kita dahaga, haus. Kita tahu yang menghilangkan haus adalah Allah. Tapi kita perlu minum. Tangan pergi ke gelas. Gelas bawa ke bibir, ke mulut. Baca bismillah. Minum beberapa teguk. Telan. Semua pergerakan kita sejak ambil, letakkan air atau gelas di bibir, lalu kita sedut, kita telan. Itu namanya sebab. Musababnya adalah hilang dahaga. Yang menghilangkan dahaga bukan air. Air hanya sebab saja. Tuh, kita kena faham. Asas-asas tawakal. Bukan tawakal serah diri pada Allah, serah begitu saja. Kena usaha, itu maksudnya. Dan asas ketiga, kita kena murnikan tauhid. Jangan cemari tauhid kita
dengan syirik, khurafat. Jauhi. Asas yang keempat, sandarkan hati. Sandarkan hati semata-mata hanya kepada Allah. Sebab Allah punya nama Al-Wakil. Dia menjamin, bila awak bersandar padaku, aku akan lindungi awak. Sebabnya keluar rumah, walau kita punya kereta yang sangat kuat, walau driver yang mahir, bukan mereka yang boleh menyelamatkan kita. Allah. Itu sebabnya keluar rumah baca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tawakal kita hanya kepada Allah. Berapa banyak orang-orang yang mahir dalam membawa kereta, dalam perlombaan kereta. Mereka mahir. Kereta mereka kuat. Akhirnya terbabas juga. Dan ada yang sampai mati. Cacat. Jangan terlalu bangga dengan kemampuan yang ada. Sebab kemampuan kita sangat terbatas. Dan asas yang kelima, hendaklah senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Usaha telah dibuat, tapi tidak dapat juga zuriat. Mungkin ada baiknya kalau ternyata dapat zuriat, tapi zuriat itu menyakitkan hati. Kalau zuriat itu membuat kita jadi malu, maruah kita jadi jatuh karena kelakuan zuriat, lalu Allah tak bagi. Kita tak tahu itu semua. Minta kaya raya, lalu Allah SWT beri cukup-cukupan saja. Barangkali Allah tahu, dan Allah memang tahu, bila diberi kekayaan, membuat kita jadi lupa kepada Allah. Minta pasangan, Allah tak bagi. Walaupun sudah berusaha. Reda. Berbaik sangka dengan Allah. Sebab Allah SWT menjamin, Ana inda zanni abdi bi. Aku akan memperlakukan hamba-Ku sesuai dengan sangkaannya terhadapku. Jika bersangka baik, akan jadi baik. Tapi bila bersangka buruk terhadap Allah, akan buruk padanya. Jangan gunakan istilah mengapa Allah tidak kabulkan doaku. Jangan. Ingat selalu bidalan yang mengatakan, you are what you think. Kau akan mendapat apa yang kamu fikirkan. Bila kita berfikir bersangka baik pada Allah, akan baik. Tapi bila sebaliknya, akan sebaliknya pula. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang keenam, terakhir, kita hendaklah senantiasa reda dengan ketetapan dan ketentuan Allah. Nah, nampaknya masa sudah habis, tapi ada perkara yang sangat penting yang kita belum sebut. Masih bagi Ustaz 5 minit. Yaitu, apa kesan positifnya Pak Ustaz bila kita yakin nama Allah Al-Wakil? Apa dia sifat terpuji yang akan muncul dari diri kita bila kita benar-benar faham nama Allah Al-Wakil? Di antara kesan positif keimanan kita yang mendalam akan nama Allah Al-Wakil, maka akan muncullah dari
diri atau individu tersebut beberapa sikap berikut. Sikap macam mana, Pak Ustaz? Pertama, barang siapa yang kenal Allah dengan namanya Al-Wakil, dengan pengenalan yang sebenarnya, dalam hidupnya dia senantiasa bertawakal kepada Allah. Tawakal dengan makna bersandar pada Allah. Serahkan dirinya kepada Allah. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ahzab. Kalau tak salah ayat 47 atau 48. Apa kata Allah kepada Nabi? Yang selalu saja diganggu oleh orang kafir dan orang munafik. Wala tuti'il kafirina wal munafiqina wada' adahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Jangan kamu patuhi kehendak orang kafir, hai Muhammad. Jangan juga engkau patuhi kehendak orang munafikin, wahai Muhammad. Wada' adahum, jangan kamu peduli gangguan-gangguan mereka. Wa tawakkal 'ala Allah. Tapi in the same time, kamu mesti tawakal pada Allah. Wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah sebagai pelindungmu. Apa yang orang kafir tak buat di zaman Nabi? Sampai ke peringkat akan dibunuh. Nah, disebut pula orang munafik. Setelah kafirin, wala tuti'il kafirin, kafir non-muslim. Wal munafiqin, orang Islam pada zahirnya. Definisi fasik, luar macam Islam, tapi dalam hati macam orang kafir. Tak suka Islam itu maju. Tak suka Islam itu menang dalam perjuangan. Itu munafik. Banyak. Padahal Islam suruh supaya orang-orang Islam hendaklah bersatu padu kalau mau menang dalam perjuangan. Pecah terus. Saling salah menyalahkan. Orang kafir pula dibenarkan. Malah ada yang berpendapat pemimpin yang kafir yang adil lebih baik daripada orang Islam yang tidak adil. Jamaah tahu tak? Itu adalah prinsip Syiah, bukan Ahlus Sunnah. Tahu tak apa? Jangan ulang-ulang lagi kata-kata itu. Orang kafir yang menjadi pemimpin tapi dia adil. Dia pandai mentadbir, better. Itu lebih baik daripada orang Islam yang tidak pandai mentadbir. Kata para ulama, itu adalah prinsip Syiah. Ahlus Sunnah tak macam itu. Apalagi mereka yang faham prinsip wala dan bara. Fahamilah Islam sedikit. Dalamilah ilmu agama. Ini dah belajar berpuluh-puluh tahun pun masih tak faham-faham. Yang pertama sekali akan muncul dari diri orang berkenaan. Tidak ada tempat dia bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh Allah. Jangan kamu pedulikan permusuhan mereka itu.
Tapi pada masa yang sama, tawakal pada Allah. Nabi salat tahajud, witir, qiyamul lail, dekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Lalu Allah tolong. Orang kafir terusir dari Mekah, orang kafir terusir daripada Madinah. Orang faham agama macam itu. Asasnya adalah Quran dan Sunnah. Bukan sekedar tertarik dengan pidato-pidato yang memikat dan memukau. Yang kedua, sikap kedua yang akan muncul daripada orang yang bertawakal pada Allah. Dia yakin dengan memahami nama Allah Al-Wakil, Allah akan menjamin rezekinya. Tapi pada masa yang sama, dia senantiasa berusaha untuk mencari rezeki, untuk mencari kebaikan. Itu sebabnya dalam mencari tadi atau usaha, kita perlu ingat ada 3 fasa. Fasa sebelum berusaha, fasa ketika berusaha, dan fasa sesudah berusaha. Mudah-mudahan penyampaian kita pagi ini lebih kurang 55 atau 54 minit ini, kurang 1 jam, 1 jam 10 minit, ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa. Sebelum doa, Ustaz ingatkan sekali lagi, jangan lupa nanti kelas duha jam 10.30. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami, dan cucurilah ibu bapa kami masing-masing rahmat-Mu, sebagaimana mereka telah mendidik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, tambahkanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, halal lagi diberkati, dan amal-amal yang diterima. Ya Allah, hisabkanlah kami pada hari akhirat nanti dengan hisab yang mudah, yaitu hisab Arab. Hanya tunjuk saja buku catatan amalan kami, lalu dipersilakan untuk masuk syurga. Kami mohon dilindungi, ya Allah, daripada hisab munakasyah yang akan diperiksa secara detail, terperinci, sebab Nabi-Mu bersabda, tidak ada seorang pun yang dihisab secara detail kecuali dia akan celaka dan akan diazab. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, ya Tuhan kami, pagi ini kami telah belajar nama-Mu Al-Wakil. Alhamdulillah, kami dapat memahaminya. Cuma harapan kami, ya Allah, doronglah kami untuk menjadi orang yang benar-benar bertawakal kepadamu, berserah diri kepadamu, dan melalui fasa-fasa tawakal sebagaimana yang Engkau kehendaki. Fasa sebelum berusaha, fasa ketika berusaha, dan fasa sesudah berusaha. Dan kami senantiasa reda, ya Allah,
terhadap apa saja yang Engkau tetapkan untuk diri kami, sebab kami yakin Engkau Maha Adil. Adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Berilah kami, ya Allah, kemampuan untuk senantiasa bertawakal kepadamu, sampai ke peringkat sebagaimana tawakalnya Nabi Ibrahim ketika akan dilemparkan ke dalam api oleh Raja Namrud. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Akhirnya Engkau tolong Nabi Ibrahim hingga api pun tidak dapat membakarnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.